Kita harus percaya kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Yang berkuasa pun jangan mengira kamu tidak dapat amanat dari Tuhan. Ada Tuhan yang bisa kontrol nyawa kamu kapan mati kok. Gitu, ya. Kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Memang betul pilkada biaya semua jadi mahal. Tapi sebetulnya DPRD pun akan sama menjawabkan dari hak rakyat. Kan? Ya kalau mau diperbaiki itu, ya sistem pemilu itu pilkada jangan berjenjang, langsung real count. Itu pertama. Terus kedua, keluarkanlah peraturan pembuktian terbalik siapapun mau jadi pejabat. Kan kita sudah ada dasar tuh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Sehingga siapapun mau jadi pejabat, jangan harap dia bisa jadi kaya. Nah kalau dia udah jadi pejabat udah kaya, dia jangan ikut lagi supaya lapangan tanding rata gitu. Nah jadi dengan cara seperti itu saya kira kampanye KPU ini bantu segala macam akan jadi murah. Orang akan berlomba-lomba berbuat baik. Kalau saat ini orang cuma berlomba-lomba cari duit untuk berkuasa atau berlomba-lomba menguasai lewat DPRD. Orde Baru udah pernah ngalamin. Rakyat nggak peduli cuma lewat DPRD. Emangnya jadi bupati, gubernur, bupati nggak jongkok anggota dewan. Makanya saya bilang keluarkanlah pembuktian terbalik harta pejabat. Disitulah bisa menyelesaikan banyak masalah. Tinggal buat aja peraturan harta sekian, pajak sekian, ini dapatnya apa. Itu sih ya. Pak, kan ini 5 partai udah setuju Pak. Ya secara kalau partai pasti akan keluar undang-undang kalau begitu kan. Tidak akan kalah dong suara seperti Pak. Ya kalau dari sisi demokrasi di partai politik logikanya pasti kalah. Gitu ya. Tinggal rakyat sekarang terima atau enggak. Kalau terima ya kita tunggu aja. Kita harus percaya kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Yang berkuasa pun jangan mengira kamu tidak dapat amanat dari Tuhan. Ada Tuhan yang bisa kontrol nyawa kamu kapan mati kok. Gitu. Ya. Ya teman-teman, seperti yang kita lihat di media sosial saat ini bahwa sedang ramai dibicarakan tentang perubahan sistem pemilihan kepala daerah, di mana pemilihan kepala daerah akan ditentukan langsung oleh anggota DPRD. Dan tentu hal ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Seperti yang barusan kita tonton tadi di video salah satu tokoh politik yang aktif saat ini di media sosial adalah Ahok atau Basuki Cahayapurnama, menolak keras wacana pemilihan kepala daerah. Dan juga mayoritas publik menolak wacana perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Jejak pendapatan Litbang Kompas menunjukkan 77,3% responden kehendaki pilkada tetap langsung, sementara hanya 5,6% setuju melalui DPRD. Dukungan terhadap pilkada langsung bahkan datang dari pemilih partai-partai yang mengusulkan perubahan sistem. Publik menilai pilkada langsung penting untuk menjaga demokrasi, partisipasi, dan kualitas pemimpin meski tetap menginginkan perbaikan, terutama dalam pencegahan politik uang, transparansi, dan penurunan biaya kampanye. Beberapa partai politik juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap wacana pemilihan kepala daerah ini. Ya, seperti kita lihat bahwa Golkar dan Demokrat menilai pilkada langsung menimbulkan biaya yang tinggi dan berpotensi mendorong korupsi sehingga membuka ruang kajian terhadap model pemilihan oleh DPRD. Walaupun memang mereka mengakui bahwa risiko hilangnya hak rakyat serta
menyatakan akan tetap mempertimbangkan aspirasi publik dan mencari formula yang lebih ideal. Sementara pandangan dari PDIP berbeda dengan Golkar dan Demokrat. Secara tegas PDIP menolak pilkada oleh DPRD dan menegaskan bahwa partai politik wajib memperjuangkan suara rakyat. Menurut PDIP, demokrasi menempatkan rakyat sebagai subjek negara sehingga hak memilih pemimpin secara langsung tidak boleh diambil oleh DPRD. Juga partai PDIP mereka menilai persoalan biaya politik yang tinggi seharusnya bisa diatasi dengan penegakan hukum yang tegas, pembenahan partai politik, dan penguatan pendidikan pemilih, bukan dengan mengubah sistem pemilihan. Pengamat politik dari CSIS memperingatkan bahwa memaksakan perubahan sistem pilkada yang bertentangan dengan kehendak publik berpotensi memicu instabilitas nasional serta menurunkan kepercayaan terhadap partai dan pemerintah. Ia menilai masalah utama pilkada bukan pada sistemnya, melainkan pada praktik politik uang serta mahalnya biaya politik akibat perilaku partai dan kandidat. Solusi yang lebih tepat adalah memperkuat penegakan. Penolakan tegas datang dari PDIP yang konsisten mempertahankan pilkada langsung. PDIP menilai pemilihan oleh DPRD berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dan membelokkan aspirasi publik karena hak memilih kepala daerah dipindah ke elit politik. Selain daripada PDIP, penolakan juga disuarakan partai-partai non-parlemen yang bergabung dalam gerakan kedaulatan suara rakyat, seperti Partai Buruh, PPP, Hanura, Pelindo, Partai Umat, PBB, dan Berkarya, yang menilai persoalan politik uang seharusnya diselesaikan lewat penegakan hukum, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat. Sejumlah pengamat menilai wacana pilkada lewat DPRD berisiko menjadi kemunduran demokrasi karena menguntungkan partai-partai besar dan memperkuat sentralisasi kekuasaan elit. Mereka menilai argumen efisiensi anggaran dan pemberantasan politik uang keliru sasaran karena akar masalah justru terletak pada lemahnya penegakan hukum pemilu. Oleh karena itu, perdebatan pilkada bukan sekedar soal mekanisme, melainkan soal pertarungan antara efisiensi politik yang diusung partai-partai pengusul dan prinsip kedaulatan rakyat yang dipertahankan oleh partai-partai. Nah, siapa yang mewacanakan pilkada lewat DPRD? Seperti yang kita lihat, wacana pilkada melalui DPRD kembali menguat menjelang pembahasan rancangan undang-undang pemilu. Gagasan ini pertama kali dilontarkan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar pada Juli tahun 2025 yang lalu. Diperkuat juga oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Desember tahun 2025. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Presiden Prabowo Subianto dan kemudian didukung Partai Gerindra yang menilai pilkada lewat DPRD lebih efisien serta dapat menekan biaya politik dan praktik-praktik uang. Apakah politik uang bisa diatasi dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD? Tentu belum tentu juga. Justru skema ini dinilai akan memperkuat oligarki politik. Alih-alih menghilangkan politik uang, pilkada lewat DPRD dikhawatirkan memindahkan praktik transaksi politik dari uang publik ke ruang tertutup, sehingga semakin sulit diawasi. Koordinasi Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampov, menegaskan bahwa politik uang dalam pilkada oleh DPRD akan berubah menjadi lebih tersembunyi dan mahal karena setiap suara anggota DPRD berpotensi menjadi komoditas transaksi. Menurut dia,
Klaim efisiensi biaya hanyalah ilusi karena praktik suap dan lobi politik akan tetap terjadi, bahkan dengan skala yang lebih terkonsentrasi dan sulit dilacak. Selain itu, mekanisme ini juga menghilangkan hak rakyat memilih langsung pemimpinnya dan beresiko memicu apatisme politik.